Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan yang belum selesai pada pertemuan pekan kemarin, yang berkaitan dengan babu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin. Barang siapa yang mencapai kesempurnaan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat atau surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Innal ladzina hum, sesungguhnya orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, musfiqun, maka mereka sangat berhati-hati, maka mereka sangat waspada dengan rambu-rambunya. Dia setiap melakukan suatu amalan pasti dia perhatikan, ini melanggar syariat tidak, melanggar peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak. Itu dia waspada. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan bagi mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Di dalam ayat ini ada kalimat biayati rabbihim, ayati rabbihim, tanda-tanda bukti dari Allah. Ini menunjukkan keberadaan dan kekuasaan Allah. Dan di sini terbagi menjadi dua, al-ayat as-sam'iyah, ayat-ayat sam'iyah. Yang kedua, al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Bukti atau dalil ayati rabbihim terbagi menjadi dua, ayat sam'iyah, ayat-ayat sam'iyah. Yang kedua al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu, al-ayatu as-sam'iyah, ayat-ayat sam'iyah.
Apa yang dimaksud? Itu yang ayat-ayat yang berbentuk firman Allah yang bisa didengar dan dibaca. Seperti apa? Al-Quran dan wahyu, hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Yang dimaksud apa? Fenomena alam ciptaan Allah seperti langit, bumi, gunung, atau kehidupan manusia. Jadi buktinya Allah, dalil itu bisa berbentuk al-ayat as-sam'iyah dan al-ayat al-kauniyah. Lalu apa yang didahulukan antara kedua jenis dalil ini? Ada sebagian orang itu salah memahami. Mereka hanya memakai bukti yang nomor 2, al-ayat kauniyah, kejadian alam. Contohnya, gunung meletus, Merapi meletus, mengeluarkan lahar. Ada orang yang contohnya si A memandang kejadian itu dikaitkan dengan hal-hal yang melanggar syariat, sehingga menyembelih kerbau biar penunggunya tidak marah. Dia hanya memandang al-ayat kauniyah, fenomena kejadiannya itu dikaitkan dengan hal-hal yang melanggar syariat. Tentunya itu pemahaman yang salah. Ayati rabbihim di sini memang terbagi menjadi 2, al-ayat sam'iyah dan ayat kauniyah. Tentunya kejadian al-ayat kauniyah, fenomena ciptaan Allah, harus dikaitkan dengan al-ayat sam'iyah. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika ada gempa bumi atau gunung meletus, itu harus introspeksi diri. Perbuatan dosa apa yang dilakukan? Jangan-jangan gunung meletus itu teguran buat kita yang sering melakukan perbuatan kemaksiatan, sehingga disuruh untuk bertaubat. Jadi jangan sampai terbalik. Al-ayat kauniyahnya terlebih dahulu yang didahulukan. Banyak yang mengadakan bersih desa ketika desanya itu atau dusunnya terkena wabah. Dia kaitkan dengan hal-hal yang bersifat melanggar syariat. Dia hanya mendahulukan al-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Dia melupakan al-ayat sam'iyah yang berbentuk bacaan atau yang bisa didengar, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dia kesampingkan, sehingga diadakan bersih desa dengan hal-hal kesyirikan. Karena dia salah memahami bi ayati rabbihim. Ayat selanjutnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw, mereka yang memberikan apa yang mereka berikan yang berbentuk sedekah dengan hati yang penuh rasa takut. Mereka bersedekah, ngasihnya itu dengan rasa takut, diterima atau tidaknya.
annahum ila rabbihim rajiun, karena mereka itu menyadari mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajiun. Jadi orang yang beriman ketika melakukan sedekah itu bergetar hati. Diterima enggak amalannya itu? Melakukan suatu amalan soleh, dia berpikir, amalan saya diterima atau tidak? Atau cuma capek-capek melakukan perbuatan amalan soleh tapi ditolak. Ayat selanjutnya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang lebih dahulu untuk memperolehnya. Jadi suatu hal kebaikan itu harus untuk berlomba-lomba, untuk bersegera, jangan ditunda-tunda. Contohnya, membaca Al-Quran itu baik buatan Pak Bu? Baik. Harusnya dibaca setiap hari, tapi kadang ditunda. Oh, nanti waktu subuh, nanti aja. Habis maghrib ada kegiatan. Oh, nanti aja sebelum tidur. Gak jadi dibaca. Mau tidur, udah capek. Itu ditunda-tunda. Jadi niat baik membaca Al-Quran harus didahului. Oh, saya itu seorang mukmin sejati yang beriman kepada Allah. Minimal satu ayat dipahami beserta artinya. Membaca hadis minimal sehari satu. Itu yang dinamakan belajar. Itu yang dinamakan muslim sejati. Jangan sampai ngakunya, oh saya itu dalam menjalani hidup atas dasar Al-Quran dan hadis, tapi selama hidupnya gak pernah baca Al-Quran beserta artinya dipahami, sehingga menjalani hidup itu gak karu-karuan. Semuanya tidak dipikirkan, ini sesuai dengan syariat atau tidak. Contohnya, riba itu hukumnya haram, tapi banyak yang sudah melakukan perbuatan riba, padahal dia ngakunya atas dasar Al-Quran dalam menjalani hidup. Itu contoh gampangannya. Asharhul ijmali. Adapun penjelasan secara umum surat Al-Mu'minun dari ayat 57 sampai 61, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman, dengan beberapa sifat yang perlu untuk kita puji. Yang pertama, takut terhadap azab Allah, waspada. Dalam menjalani hidup perlu untuk waspada. Jangan cuma elak-elu, ikut-ikutan aja, tapi waspada. Ini sesuai syariat enggak ketika melakukan suatu amalan. Yang kedua, seorang yang beriman harus percaya dengan ayat-ayat, baik itu yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang terlihat di alam semesta ini yang berbentuk fenomena. Al-ayat as-sam'iyah dan al-ayat kauniyah. Karena itu menunjukkan keberadaan, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang-orang yang beriman tentunya dia berusaha
tentunya dia berusaha untuk taat dengan ayat-ayat, tidak menyekutukan Allah, tidak mendurhakai Allah, baik itu secara terang-terangan maupun secara batiniah, diam-diam. Yang keempat, seorang yang beriman di dalam surat ini, maka dia sangat khawatir ketika melakukan sedekah, diterima enggak sedekahnya itu, amalannya itu diterima atau tidak. Karena dalam melakukan bersedekah diperintahkan untuk berlomba-lomba juga. Akan tetapi dia harus berpikir, diterima enggak amalan itu, sedekahnya itu. Munasabatul ayat lil bab, adapun kaitan surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61, kaitannya dengan nilai-nilai tauhid ini menunjukkan bahwa siapapun tanpa terkecuali yang memiliki sifat-sifat tadi yang kita sebutkan, yang sudah kita pelajari, dan membersihkan dirinya dari perbuatan syirik yang dapat menghapuskan amalan-amalannya, maka dia berhak untuk masuk surga tanpa dihisab dan diazab, karena dia sudah mencapai derajat kedudukan tauhid yang hakiki, tauhid yang sejati, yaitu mengisahkan Allah. Tauhid yang hakiki tentunya dia memenuhi 3 syarat: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Alhamdulillah, pembahasan bab ini sudah selesai. Sebelum melanjutkan bab selanjutnya, Pak, Bu, ada pertanyaan, memperhatikan tidak? Ganti bab, ada ujiannya. Ayati rabbihim tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama ayat nomor Pak, Bu? Ayat-ayat samiyah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Mana yang harus didahulukan antara kedua ini? Kauniyah atau samiyah? Ya, ayat-ayat as-samiyah yang berbentuk Al-Quran dan wahyu, itu hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Ayat kauniyah harus mengikuti ayat as-samiyah. Adapun pembahasan selanjutnya, babu khaufu minasyirki, bab yang membahas tentang rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah itu mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi seseorang melakukan perbuatan kesyirikan sama saja dia berbuat bohong kepada Allah. Asyirku akbar, syirik besar. Gambarannya saja, orang berzina sama orang yang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, itu masih kedudukannya masih bagus orang yang melakukan perbuatan zina. Sama-sama dosa besar, tapi kedudukannya masih bagus orang yang melakukan perbuatan zina. Karena kalau orang melakukan perbuatan zina, dia bertobat bisa diampuni liman yasha. Kalau Allah itu menghendaki. Seorang yang melakukan perbuatan minuman khamr itu lebih baik daripada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Orang yang melakukan sholawatan yang diiringi dengan musik, itu perbuatan bid'ah. Itu lebih baik orang yang minum khamr. Karena itu dia sama saja melakukan perbuatan kebohongan kepada Allah. Adapun penjelasannya secara mendetail, asar bil ijmali, lima kana asyirku huwa ahtarud dunub wa aqbahuha wa asaddu uqubati lima fihi minat tankidi li rabbi azza wa jalla. Perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah, itu merupakan dosa yang paling berbahaya, paling buruk, dan paling keras hukumannya. Karena perbuatan kesyirikan itu bisa merusak kemurnian, kebersihan, kesucian tauhid seseorang, mengisahkan Allah. Karena dia sudah berani menyamakan Allah dengan makhluk, melanggar tauhid asma wa sifat, menyamakan makhluk dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang meninggal dalam melakukan perbuatan kesyirikan, auto neraka. Walaupun cuma ngirim bunga ke perapatan, cuma disuruh, itu melakukan perbuatan kesyirikan. Asyirku akbar, itu lebih buruk daripada orang yang melakukan perbuatan zina. Orang yang melakukan minuman khamr itu lebih buruk. Ngirim bunga ke perapatan dengan tujuan syirik. Tapi bukan berarti boleh minum minuman khamr atau melakukan perbuatan zina. Ini cuma gambaran saking buruknya, bahayanya perbuatan kesyirikan. Di dalam ayat ini juga menjelaskan bagi orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, mengimani Allah, meskipun dia ini melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya,
maka Allah akan menjanjikan ampunan bagi mereka sesuai kehendak Allah. Liman yasha, Allah itu jika menghendaki selain perbuatan kesyirikan, maka dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena dalam ayat ini secara jelas Allah menjelaskan alasan tidak mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Karena mereka itu merupakan melakukan perbuatan kedustaan, kebohongan yang sangat besar terhadap Allah. Karena dia menyembah selain Allah, melakukan dosa yang sangat besar. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan kesyirikan. Inti surat An-Nisa, inti surah An-Nisa ayat 48 ini ada 3 ini. Yang pertama, syirik itu merupakan perbuatan dosa terbesar, asyirku akbar. Dan itu tidak diampuni jika pelakunya itu mati tanpa bertaubat, langsung auto neraka. Gak ada tawar menawar lagi, kekal di neraka. Yang kedua, dosa selain syirik itu masih bisa diampuni jika Allah menghendaki. Contohnya melakukan perbuatan zina atau minuman khamar. Tapi dia masih mentauhidkan Allah. Masih mentauhidkan Allah. Dia meninggal, belum bertobat, itu masih ada jaminan bisa masuk surga. Tapi harus masuk neraka sampai dosanya itu habis. Dikeluarkan liman yasha, dikeluarkan dari neraka kalau dosanya situ udah habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu lebih buruk daripada orang yang minuman khamar dudukannya. Yang ketiga, yang terakhir, syirik disebut dosa besar dikarenakan itu merupakan kebohongan kepada Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya, gampangannya, si A ini menyembah ke pohon. Pohon itu termasuk ciptaan Allah, menyamakan Allah dengan pohon, menyamakan Allah dengan kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Tentunya itu akan melanggar tauhid yang keberapa, Pak Bu? Menyamakan dengan makhluk, asma was sifat. Melanggar tauhid asma was sifat. Adapun selanjutnya yang berkaitan dengan faidah surah An-Nisa ayat 48, yang pertama, man mata ala syirki akbar wajabat lahun nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik besar, maka neraka wajib baginya. Ayat ini menjelaskan wajabat lahun nar, wajib. Gak ada tawar menawar lagi, auto, makanya auto neraka. Jika seorang itu menyekutukan Allah seperti menyembah berhala, percaya pada dukun, atau menganggap ada Tuhan selain Allah, cuma menganggap saja, mempercayai saja, tidak bertobat sampai ajalnya menjemput, maka tempatnya itu wajib di neraka. Walaupun cuma percaya pada dukun,
wajabat alaihi nar, maka wajib baginya tinggal di neraka. Maka Allah itu tidak akan mengampuni sama sekali, karena dia sudah menyamakan Allah dengan dukun, mempercayai dengan makhluknya. Tauhid asma wa sifatnya batal. Yang kedua, faedah yang kedua, man mata 'ala tauhid. Nah, ini dijelasin lagi, tadi sudah kita pelajari. Man mata 'ala tauhid, barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, mengisahkan Allah, wa indahu kaba'ir famaghfiratud dzunubi tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia itu punya dosa besar, maka ampunan dosa besarnya itu tergantung kehendak Allah. Dosa besar di sini maksudnya selain syirik. Penjelasannya di sini, jika ada seseorang yang beriman kepada Allah, tetapi dia masih memiliki dosa besar seperti perbuatan zina, seperti yang contoh tadi, minum khamar, atau yang lainnya, maka Allah itu bisa mengampuni dosa itu jika Allah mengendaki. Akan tetapi jika tidak diampuni, meskipun disiksa di neraka sebelum akhirnya masuk surga, karena keimanannya, bisa jadi langsung dimasukkan ke dalam surga, bisa saja dihisab dulu sampai dosanya itu habis, diazab dulu. Jadi orang yang minum minuman khamar bisa langsung auto surga, bisa jadi diazab dulu di neraka sampai dosanya itu habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Faedah yang ketiga, fi ayati raddi 'alal khawarij alladzina yukaffiruna bid-dunubi wa 'alal mu'tazilati alladzi yarawna tahlil sahibul kaba'ir finnar. Ayat 48 dalam surat napa tadi Pak? Bapak-bapak, tadi yang barusan kita pelajari surat apa yang terakhir? Surat An-Nisa. Ayat berapa tadi? 48. Ini bantahan untuk dua kelompok yang sesat dalam memahami. Yang pertama Khawarij dan Mu'tazilah. Kita sudah mulai memfokuskan yang berkaitan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kita pelajari Khawarij terlebih dahulu. Perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Kita awali dengan Khawarij. Orang-orang Khawarij itu dikenal karena mengkafirkan pelaku dosa besar, meyakini mereka kekal di neraka. Orang Khawarij, karena orang Khawarij itu cenderung menekankan ketaatan pada teks-teks agama dan menolak penafsiran, pemahaman menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam. Adapun orang Mu'tazilah yang nomor 2, mereka itu memiliki pandangan al-manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Mu'tazilah itu posisi di antara dua sisi, jadinya ngambang di tengah-tengah. Jadi orang yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar melakukan perbuatan kesyirikan itu bukan mukmin dan juga bukan orang kafir, di tengah-tengah. Karena orang Mu'tazilah itu sangat mengutamakan penggunaan akal dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama. Akalnya yang didahulukan tanpa dasar. Itu orang Mu'tazilah.
Adapun bantahan untuk dua kelompok ini ayat 48 tadi, yang pertama Khawarij. Nah, orang Khawarij itu mereka menganggap pelaku dosa besar langsung kafir, keluar dari Islam tanpa diteliti terlebih dahulu. Kenapa keluar dari Islamnya? Jadi mereka menganggap pelaku dosa besar. Nah, dosa besar, kalau Khawarij itu dosa besar itu secara umum, nggak ada perincian. Mereka menganggap pelaku dosa besar ini nggak cuma syirik akbar, syirik besar saja. Perbuatan zina, minum minuman khamar itu termasuk dosa besar. Kalau orang Khawarij itu langsung dicap keluar dari Islam. Kalau ayat tadi cuma khusus untuk orang-orang yang melakukan perbuatan apa, Pak Bu? Asyirku akbar, syirik besar. Kalau orang Khawarij itu orang berzina, melakukan minuman khamar, mengkonsumsi ganja atau narkoba, itu langsung auto keluar dari Islam. Kalau ayat ini, ayat 48 surat An-Nisa, itu menegaskan yang keluar dari ajaran agama Islam itu orang yang melakukan asyirku syirik besar. Kalau Mu'tazilah itu orang yang melakukan asyirku akbar dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini lebih didetailin lagi. Kayak memakai ganja atau yang lainnya, itu al-manzilah baina manzilatain. Kedudukannya itu ngambang antara keluar dari Islam dan antara tidak, di tengah-tengah. Melakukan perbuatan asyirku akbar di tengah-tengah kedudukannya. Keluar atau tidak, masih di tengah-tengah. Itu bantahan untuk orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau dalam ayat ini langsung diperjelas asyirku akbar, syirik besar, Khawarij dan Mu'tazilah. Ini perlu kita pahami. Kadang kita menemukan orang, oh ini orang pakainya gini, kok gampang mengkafirkan orang. Nah, itu karena pemahamannya itu antara kedua ini, Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau gampang mengkafirkan orang itu Khawarij. Kalau dia gampangan, oh ini syirku akbar, jelas-jelas syirik besar, kok masih ngambang hukumnya di tengah-tengah, masih boleh sama enggak, nah itu Mu'tazilah. Jadinya gitu. Kalau Khawarij itu secara umum, orang yang zina, minum minuman khamar, mengkonsumsi ganja atau yang lainnya perbuatan itu, maka dia langsung kafir. Oh dia kafir. Nah, itu Khawarij. Faedah yang keempat, isbat sifatil masyiati lillah. Penetapan sifat masyiah itu kehendak Allah. Allah itu memiliki kehendak yang mutlak, yang bersifat tetap. Jika Allah itu menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selain syirik. Dan jika tidak, Allah itu akan menyiksa sesuai bobot dosanya itu. Kalau habis dipindahkan ke dalam surga. Itu menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sifat kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Munasabatul ayat lil bab. Adapun kaitannya surah An-Nisa ayat 48
dengan nilai-nilai tauhid itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah bagi pelakunya. Oleh karena itu, kita itu diwajibkan untuk memiliki sifat rasa takut terhadap perbuatan syirik. Diperintahkan untuk waspada. Tujuannya apa? Tujuannya agar diri kita masing-masing tidak terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Jadi dalam melakukan perbuatan itu dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai fatal. Karena kalau sudah melakukan perbuatan kesyirikan itu sulit tobatnya. Karena sulit, jadinya kita untuk diperintahkan untuk waspada. Alhamdulillah sudah selesai. Pak Bu, jelas mboten niki? Sebelum ditutup, ada pertanyaan. Di dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 48. Itu bantahan untuk dua kelompok yang sesat. Yang pertama kelompok apa? Khawarij. Khawarij itu menganggap pelaku dosa besar secara umum. Asyirku akbar, berbuat zina atau minum-minuman khamar, konsumsi ganja atau yang lainnya, dosa besar itu langsung keluar dari Islam. Padahal ayat tadi menegaskan hanya orang yang melakukan syirku akbar. Yang kedua kelompok apa Pak Bu? Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi apa? Al-manzilah baina manzilatain. Kedudukan posisi di antara dua posisi. Keluar dari Islam atau tidak, ngambang. Itu Mu'tazilah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada perkataan yang salah atau kurang jelas dalam menjelaskan, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih banyak kurangnya, perlu untuk belajar bersama-sama lagi. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.